Bagaimana Bagaimana Bu Sri, Bu Indri, Indri, sudah siap? Sudah, Pak. Mangga Bu Indri. Indri. Sudah, Pak. Ya, siap, Pak. Siap? Suara saya kedengaran? Terdengar Oh, iya. Bu Indri. Baik, Pak. Bu Indri, silakan. silakan. Ya, Pak. Saya host apa moderator? Kalau di undangan Ibu Indri host. Atau saya host saja ya, Bu ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Bapak. Saya tadi wabarakatuh. moderator di sini. Selamat Sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hebat di Indonesia yang saat ini bergabung dengan kami dalam kegiatan ICT Batch 8 Grup 3. Pada sore ini kita akan belajar bersama mengenal dan menerapkan pendekatan open-ended pada materi matematika yang insya Allah akan disampaikan oleh guru hebat Ibu Sri Sonia dari SMA Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Cianjur. Bapak Ibu yang saya hormati, bertindak selaku moderator ini adalah Ibu Indria Stuti dari SMP Negeri 1 Kebon Pedas Kabupaten Sukabumi. Agar kegiatan webinar kita lancar, mari kita bersama sepakati tata tertib pada kegiatan ini. Yang pertama, Bapak Ibu selaku partisipan, selama presenter materi dimohon mute mikrofon masing-masing. Apabila ada pertanyaan sampaikan kepada presenter, silakan ditulis di kolom chat selama kegiatan ini berlangsung, atau bisa mengacungkan tangan, bisa raise hand pada saat sesi tanya jawab di akhir sesi kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, agar kegiatan kita berjalan lancar, mari kita sama-sama buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan Ibu Indria Stuti dari SMP Negeri 1 Kebon Pedas Kabupaten Sukabumi untuk memandu kegiatan webinar sore ini. Ibu Indri disilakan. Baik, terima kasih Bapak J atas kesempatannya untuk saya memandu acara webinar yang luar biasa kali ini. Selamat sore peserta VCT yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu diberi kesehatan oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Amin. Nah, matematika itu adalah pelajaran yang sangat peduli pada kemampuan memecahkan masalah. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah pendekatan yang pas untuk materi matematika dalam hal ini dengan pendekatan open-ended. Nah, seperti apa pendekatan open-ended itu? Akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yang hebat, Ibu Sri Sonia. Nah,
Untuk mempersingkat waktu, nanti Ibu Sri Sonia akan memaparkan materi tentang mengenal dan menerapkan pendekatan open-ended pada materi matematika. Lalu setelah itu, para peserta dipersilakan untuk menyampaikan pendapat boleh atau untuk bertanya jawab. Kemudian saya juga akan bersama-sama dengan Ibu narasumber untuk menanyakan lebih lanjut tentang materi ini. Nah, demikian acara ini, maka kepada Ibu Sri Sonia saya persilakan. Ibu Sri, mangga. Baik, Ibu. Terima kasih. Pak Jai, terima kasih atas waktunya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan membawakan materi tentang mengenal dan menerapkan pendekatan open-ended pada materi matematika. Mungkin matematikanya, karena basic saya dari matematika, saya sedikit berbagi tentang pendekatan open-ended yang diterapkan pada matematika, seperti itu. Selanjutnya di sini ada pengertian pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended merupakan proses pembelajaran yang di dalamnya tujuan dan keinginan individu siswa dibangun dan dicapai secara terbuka. Pendekatan open-ended adalah pembelajaran dengan pendekatan terbuka yang memberikan kebebasan individu untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Pembelajaran berbasis open memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik untuk mengeksplorasi permasalahan sesuai kemampuan, bakat, dan minat sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dapat berprestasi dalam berbagai kegiatan matematika, ya, contohnya matematika di sini. Dan peserta didik dan kemampuan lebih rendah masih dapat menikmati kegiatan matematika sesuai dengan kemampuannya. Jadi pendekatan open-ended ini membuka diri siswa agar lebih terbuka dalam pendekatan ini, dalam materi yang disampaikan oleh guru. Pada prinsipnya, pendekatan open-ended sama dengan pembelajaran berbasis masalah, yaitu pembelajaran yang masalahnya bersifat terbuka, seperti yang tadi dijelaskan di atas. Jadi pendekatan ini bersifat terbuka, seperti namanya open, ya. Artinya, jawaban-jawaban dari masalah tersebut belum pasti setiap siswa, bahkan guru dapat mengembangkan kemungkinan jawaban. Dengan demikian, pembelajaran berbasis masalah memberikan kesempatan pada siswa untuk bereksplorasi, mengumpulkan, dan menganalisis data secara lengkap dan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam pembelajaran matematika, rangkaian dari pengetahuan, keterampilan konsep, prinsip, atau aturan diberikan kepada peserta didik biasanya melalui langkah demi langkah. Nah, itu pengertian open-ended. Dalam pengertian open-ended ini adalah pendekatan yang bersifat terbuka, itu intinya. Jadi membuka siswa untuk bereksplorasi dalam materi yang diajarkan. Contohnya di sini matematika. Yang selanjutnya, langkah-langkah pendekatan open-ended. Yang pertama, pembelajaran dengan pendekatan open-ended bisa dilakukan dengan menyajikan masalah. Yang pertama, mendesain pembelajaran, memperhatikan dan mencatat respon siswa, membimbing dan mengarahkan siswa, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, misalkan kita membuat soal yang menghadapkan siswa pada problem terbuka dengan menekankan pada bagaimana siswa sampai pada sebuah solusi. Jadi kita menempatkan siswa pada masalah yang nantinya akan
siswa menjawabnya secara beragam, secara terbuka. Jadi siswa akan menjawab tapi tidak asal ya. Jadi kita mengarahkan siswa agar menjawab kepada tapi balik lagi kepada aturan yang telah kita sampaikan pada materi tersebut. Jadi tetap dengan jalannya materi tersebut. Terus yang kedua, membimbing siswa untuk menemukan pola dalam mengkonstruksikan permasalahannya sendiri. Yang selanjutnya, membiarkan siswa memecahkan masalah dengan berbagai penyelesaian dan jawaban yang beragam. Dan yang terakhir, meminta siswa untuk menyajikan temuan. Yang selanjutnya, nah, di sini ada tujuan pendekatan open-ended. Tujuannya adalah, di sini ada menurut ilmuwan ya, menurut Nohda, adalah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir peserta didik melalui problem posing secara stimulan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis peserta didik harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan siswa, harus berkembang semaksimal mungkin. Pendekatan open-ended berkesempatan pada siswa untuk menginvestigasi berbagai strategi dan cara yang diyakini sesuai kemampuan terhadap peserta didik. Pokok pikiran pembelajaran dan open-ended yaitu pembelajaran yang membangun kegiatan interaktif antara matematika dan peserta didik sehingga mengundang peserta didik untuk menjawab permasalahan melalui berbagai strategi. Seperti itu tujuannya. Jadi mengarahkan siswa untuk membuka pikirannya, untuk membuka pendapatnya di sini, tapi masih dengan aturan yang telah disampaikan oleh guru atau pemateri yang menyampaikan permasalahannya. Selanjutnya, di sini ada kegiatan matematika dan kegiatan peserta didik tersebut terbuka jika memenuhi ketiga aspek berikut. Yang pertama, kegiatan peserta didik harus terbuka. Jadi kita memberikan materi yang harus terbuka, jadi tidak tertutup. Jadi tidak hanya satu jawaban. Jadi nanti siswa akan menjawab beberapa kemungkinan sesuai dengan pola pikir siswanya masing-masing. Terus yang kedua, kegiatan matematika adalah beragam. Tadi sudah disampaikan, jadi harus beragam jawabannya. Jadi anak akan beragam menjawab, akan bermacam-macam jawaban. Terus yang terakhir, kegiatan peserta didik dan kegiatan matematika merupakan satu kesatuan. Terus di sini pasti ada kelebihan dan nanti kalau misalkan ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Yang kelebihannya di sini adalah pendekatan open-ended, peserta didik berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan lebih sering mengekspresikan ide. Nah, di sini bagaimana cara kita menangani peserta didik yang berpartisipasi lebih aktif dan lebih sering mengekspresikan ide. Jika idenya sesuai dengan aturan yang sudah kita sampaikan dari awal, mungkin itu akan bisa dianggap masuk akal. Tapi jika siswa yang tidak mematuhi jalan pikirannya tidak mematuhi dengan apa yang telah kita sampaikan dari awal, mungkin ini akan menjadi kekurangannya ya. Yang kedua adalah peserta didik memiliki kesempatan yang lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika secara komprehensif. Nah, yang ketiga adalah peserta didik dengan kemampuan matematik rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Nah, ini juga membuka anak-anak yang kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi, kita menuntut anak untuk aktif dalam pembelajaran ini dengan cara mereka membuka pola pikirnya, dengan cara mereka mengemukakan ide yang mereka punya dengan pola pikir mereka masing-masing. Terus yang keempat, peserta didik secara intrinsik
termotivasi untuk memberikan bukti dan penjelasan. Jadi ketika anak memberikan jawaban, memberikan ide, otomatis anak tersebut mempunyai bukti atau penjelasan mengenai ide apa yang beliau katakan, penjelasan apa yang beliau katakan. Jadi anak memiliki alasan untuk mengungkapkan itu. Terus yang terakhir, peserta didik memiliki pengalaman banyak untuk mengemukakan sesuatu dan menjawab permasalahan. Ini juga menambah pengalaman anak, benar atau tidaknya gagasan atau ide yang mereka ungkapkan sesuai dengan aturan atau tidaknya. Jadi menambah pengalaman anak juga. Dan ini mungkin akan lebih membuka guru untuk lebih banyak pengetahuannya ya dibanding anak, seperti itu. Nah, di sini ketika ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya yang pertama, membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi peserta didik bukanlah pekerjaan mudah. Memang benar ya. Jadi kita harus memiliki banyak pengetahuan dalam pendekatan open-ended ini. Kita harus melebihi pengetahuan, kita harus melebihi dari anak-anak ya yang mungkin nanti akan sedikit mungkin agak menyimpang gitu ya, atau mungkin lebih bagus kalau misalkan anaknya yang berpikirnya lebih seperti itu. Terus yang terakhir, yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami peserta didik sangat sulit sehingga banyak peserta didik yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Nah, ini kalau masalah ini mungkin kelemahan ini hanya untuk anak yang kurang untuk berminat mengemukakan permasalahan. Jadi karena dituntut mungkin mau tidak mau pasti mengemukakan, tapi ada juga anak yang susah untuk mengemukakan idenya. Terus yang ketiga, mungkin ada kegiatan peserta didik yang merasa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi ya. Otomatis kita akan tahu kesulitan yang dihadapi oleh anak, pasti anak sulit untuk berpikir dengan benar. Jadi mungkin tidak sampai ya pemikiran anak yang untuk ke materinya. Jadi sulit untuk mengungkapkan. Terus yang keempat, yang terakhir, peserta didik dan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Ini sudah pasti ya dalam pendekatan apapun. Jadi merasa ragu dan tidak yakin pasti ada. Terus selanjutnya mungkin hanya itu kekurangan dan kelebihan, sampai situ penjelasan mengenai materi open-ended. Jadi kesimpulannya kita membuat anak membuka ide atau gagasan agar anak lebih terbuka, agar anak bisa mengemukakan tentang pikiran mereka masing-masing. Dan otomatis pembelajaran ini akan menyenangkan karena mungkin kita akan menemukan ide-ide dari anak-anak ya yang baru, yang mungkin aneh gitu, nggak aneh ya, apa namanya, hal-hal baru dari anak gitu. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari Ibu Bapak atau Ananda yang hadir di sini. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Indri Astuti. Silahkan. Nah, demikianlah paparan dari Ibu narasumber kita. Matematika itu memang ya Bu ya, matematika itu memang pelajaran yang banyak yang menganggap bahwa mereka itu pelajaran yang sulit. Padahal kalau kita mau tekun, mau itu tidak seperti itu ya Bu Sri. Nah, barangkali ada dari ininya bisa ditutup dulu Bu.
Bisa ditutup dulu Bu, ininya Bu, tidak terlihat apa pesertanya. Sudah Bu, saya sudah stop share. Silakan kepada para hadirin audiens yang ingin bertanya. Di sini ada chatnya, coba saya lihat. Ini ada pertanyaan Ibu. Izin bertanya Bu Sonia, apakah pendekatan ini efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian, adakah yang harus kita perhatikan dalam penerapannya dalam PJJ? Nah, itu pertanyaannya Ibu. Saya ulang ya. Pertanyaannya dari Ibu Gina, izin bertanya, Bu Sonia, apakah pendekatan ini efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh? Adakah yang harus kita perhatikan dalam penerapannya saat PJJ? Silahkan Ibu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama ya. Apakah pendekatan ini efektif dalam pembelajaran jarak jauh seperti itu ya? Nah, kalau misalkan saya pribadi, untuk pendekatan mungkin saya kan memilih materi mana yang bagus untuk pendekatan open-ended ini, yang bagus untuk siswa mengemukakan idenya. Contohnya kalau misalkan saya lebih banyak ke materi bangun ruang ya. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh ini, mungkin di saya ya efektif karena saya bikinnya jadi berupa kuis dan nanti siswa akan di ruang Zoom, pastinya di ruang Zoom seperti ini. Nanti saya buat kuis di layar seperti share screen seperti ini. Dan nanti siswa akan mengemukakan idenya di kolom chat. Saya melihat ide-ide yang mereka kemukakannya di kolom chat. Jadi banyak anak-anak yang berantusias untuk menjawab pertanyaan yang saya buat seperti itu. Jadi yang mungkin ya yang harus kita perhatikan adalah jawaban dari anak-anaknya. Dan yang pertama yang harus kita siapkan itu adalah materi dan kita harus arahkan kemana anak untuk menjawab untuk menjawab masalah ini. Jadi anak tidak mengemukakan ide yang lain lagi, jadi tidak menyimpang dari pembahasan ini. Mungkin seperti itu. Apakah jelas, Bu? Nah, demikian jawaban dari Ibu Sonia. Apakah Ibu Gina ingin bertanya lebih lanjut atau sudah cukup jelas? Oh iya, jelas. Terima kasih Bu Gina yang sudah bertanya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Pak J, Ibu Sri Sonia. Izin bertanya Ibu Sonia, apakah pendekatan ini efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh? Mana ya? Dari Pak J salah. Sebentar. Dari Pak J, mungkinkah pendekatan open-ended ini bisa diterapkan kepada siswa yang kemampuan matematikanya lemah? Silakan Ibu Sonia. Kalau misalkan anak yang berkemampuannya lemah, mungkin open-ended ini bisa kita jadikan cara untuk sampai mana pengetahuan anak tersebut pada matematika. Jadi kita akan tahu anak tersebut lemahnya di sebelah mana. Jadi kita yang nantinya akan menambahkan. Dan nantinya akan dibantu oleh teman-teman yang memiliki ide yang lain gitu ya, memiliki kemampuan yang lain. Jadi anaknya akan lebih paham gitu. Jadi membantu juga lumayan membantu kalau untuk saya, untuk pembelajaran saya. Seperti itu, Ibu.
Demikian Pak J, jawaban dari Ibu Sonia. Apakah ada pertanyaan lebih lanjut? Cukup Bu Indri. Oh, cukup. Terima kasih Pak. Silakan barangkali dari Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya atau anak yang sudah bergabung. Bagaimana? Dari saya Ibu Sonia ya. Bagaimana kalau misalnya apakah untuk ini untuk kelompok atau untuk perorangan Bu biasanya Bu soal open ended ini? Kalau saya biasanya perorangan, Bu. Kalau misalkan kelompok, mungkin gagasan yang dikemukakannya per kelompok. Seperti itu. Oh, jadi Iya, tapi individu. dua-duanya bisa ya berarti ya? Bisa. Kalau untuk kelompok nggak bisa? Oh, bisa. Mohon maaf. Dilanjut. Ya, mohon maaf karena tadi ada sempat terjeda ya. Kalau demikian sudah tidak ada pertanyaan. Barangkali masih ada pertanyaan atau tidak? Saya share dulu apa? Silakan Bapak Ibu nanti absen. Baik, Bapak Ibu, itu sudah ada link absennya. Silakan untuk absen, barangkali Wabarakatuh. Terima kasih Pak Jai, terima kasih Ibu. Sama-sama. Sami-sami Bu. Ini sekali lagi ini adalah link absensinya. Silakan yang belum. Terima kasih Ibu Gina. Saya izin live Bu Sonia ya. Izin live. Baik, Bu. Saya juga izin live. Terima kasih. Sempat terjeda ya. Kalau demikian sudah tidak ada pertanyaan,
Barangkali masih ada pertanyaan atau tidak? Saya share dulu silakan Bapak Ibu nanti absen. Baik, Bapak Ibu, itu sudah ada link absennya. Silakan untuk absen. Barangkali sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka terima kasih atas atensinya. Dan untuk itu webinar saya untuk dikembalikan kepada Bapak host, Bapak J, untuk menutupnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Indri, Bu Sonia. Ternyata begitu banyak pendekatan dalam pembelajaran matematika. Bagaimana matematika itu bisa menarik untuk peserta didik kita, untuk siswa kita, salah satunya dengan menggunakan pendekatan open-ended. Pendekatan ini membuka kesempatan kepada para peserta didik kita untuk berkolaborasi, untuk memecahkan masalah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sehingga kita sebagai guru tentu akan mendapat alternatif-alternatif jawaban serta cara berpikir peserta didik kita. Tentu akan memperkaya hasanah pembelajaran matematika. Sekali lagi, terima kasih Bu Sonia. Cukup menarik penjelasan yang disampaikan Bu Sonia pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Sri Sonia dapat memperkaya hasanah keilmuan kita, khususnya dalam pembelajaran matematika. Ibu Bapak Guru hebat di Indonesia yang saya banggakan, demikian webinar kita bersama Ibu Sri Sonia tentang penerapan pendekatan open-ended pada pembelajaran matematika. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran di kelas masing-masing. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita sama-sama tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.